Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Itu yang melihat bagaimana kami melihat kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun hidup mengikut Kristus bukan perkara yang mudah, tapi sekali lagi tidak ada kata menyerah. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami setia mengikuti jalan-Mu, walaupun jalan itu berliku-liku, berduri-duri sekalipun, kami tahu bahwa di akhir dari ujung jalan-Mu itu Tuhan, selalu bertemu dengan kemuliaan Tuhan, bertemu dengan kemenangan, bertemu dengan yang namanya kelepasan, kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, terima kasih Bu NN yang sudah membagikan ya kesaksiannya itu tadi luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana proses, tidak gampang, 19 tahun ya, bonyok itu dihajar, belum lagi 19 tahun masih ada syok-syoknya lagi hati ya, lihat orang bawa senjata mau hajar suaminya, itu perkara yang tidak mudah. Tapi kita lihat ya Bu NN ini merespon sesuatu yang baik. Itu sebabnya ketika Bu NN hari ini bisa merespon dengan baik, makanya dia bisa mengambil langkah positif sekolah Alkitab. Dia tetap mengambil satu langkah di mana dia tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa semua proses itu pasti mendatangkan kebaikan. Dan dia punya hati untuk memberikan hidupnya. Jujur ada banyak orang di masa-masa tersulit ini malah tidak bisa memberi hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena masalahnya belum selesai, boro-boro mau melayani Tuhan. Boro-boro Bu Eli bisa berdoa, boro-boro ikut Zoom, boro-boro bisa baca firman. Wong hidup setiap hari sedih, susah, lihat masalah. Tapi kita lihat bagaimana respon Bu NN itu menunjukkan bahwa dia punya mental pemenang. Dia tahu masalah itu bukan masalah. Ketika Bu NN tidak mempermasalahkan, dia tadi bisa kata-kata yang bagus. Yang penting dia melakukan bagiannya, selebihnya itu urusannya Tuhan. Kita bukan sutradara. Tuhan yang jadi sutradara, kita nggak bisa ngatur sutradara. Ada orang yang dibawa dalam prosesnya episode main sinetronnya pendek, ada yang setengah panjang, ada yang panjang. Kita percaya kalau hidup ini seri dari masalah dan sampai hari ini kalau kita masih diberi kepercayaan sama Tuhan, itu pasti hidup kita akan diproses habis-habisan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan dengan proses habis-habisan itu bukan menghancurkan habis-habisan keuanganmu, habis-habisan rumah tanggamu, enggak. Habis-habisan semua keinginan dagingmu. Orang menjadi kepercayaan Tuhan, enggak mungkin dagingnya yang menyala-nyala. Tapi orang yang menjadi kepercayaan Tuhan harus mati secara daging. Dagingmu harus disalib hari ini supaya kehidupan Kristus itu makin nyata. Kalau daging kita masih hidup, maka kehidupan Kristus tidak akan nyata di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kalau hari ini engkau ada di dalam satu proses yang masih terlihat jalannya makin tertutup tembok tebal dan kau tidak melihat jalan. Sekali lagi tidak ada kata untuk menyerah. Senyatanya orang yang diproses habis-habisan akan mendapat kepercayaan Tuhan juga luar biasa.
Yuk kita lihat terlebih dahulu ayatnya bagaimana Daud ketika dia ngalami satu titik. Ya, saya tadi baca di Mazmur 40 ayat 13 sampai 14. Mungkin kita pada posisi ingin menyerah, tapi tidak ada kata menyerah. Hati bisa berkata menyerah, tapi sekali lagi kita perlu berkata walaupun hati ingin menyerah, tapi tidak ada kata untuk menyerah. Kita baca Mazmur 40 ayat 13 sampai 14. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Ini posisi yang membuat kita hari-hari ini, bayangin saudara. Kalau yang dikepung, uang yang ngepung kita, berkat yang ngepung kita, oh happy. Tapi bagaimana seperti Bu NN, malapetaka yang mengepung dia adalah wanita pelakor, wanita tobat yang mengepung selama 19 tahun. Ya, lihat ya, aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku kepingin menyerah. Ya, mungkin kita juga ada di posisi hari ini kita berbuat kesalahan sehingga masa lalu apa yang terjadi hari ini kita juga menuai. Apa yang kita lakukan kesalahan, kita menuai banyak hal yang membuat kita hari ini menyerah. Tapi lihat ayat berikutnya, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku, Tuhan segeralah menolong aku. Apa tiga kata yang Daud ucapkan hari ini? Hatinya ingin menyerah, tapi tidak ada kata menyerah karena dia tahu bahwa kita hidup itu di dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Kita mau gagal, kita mau punya banyak dosa masa lalu yang kelam, Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan selalu membawa hidup kita berkenan. Ketika kita bertobat, maka kita selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita hidup di dalam kelepasannya Tuhan, dan kita hidup di dalam pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ketika hati ingin menyerah, tapi tidak ada kata untuk menyerah. Berapapun malapetaka yang mengepung hidupmu sampai tidak terbilang banyaknya, betapa kegagalan masa lalu hidupmu hari ini yang membuat engkau mengalami masalah demi masalah hari ini. Tidak ada kata menyerah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita pasti mendapat kelepasan dan Tuhan pasti segera menolong saudara dan saya. Bagaimana kita hari ini mempunyai mental tidak ada kata menyerah. Yuk kita buka di Mazmur 112 ayat 4. Ya, Mazmur 112, ayat 6 sampai 8. Mungkin ayat saya salah. 4 dulu, 4 benar. Ayat 4 dibuka terlebih dahulu. Yuk kita baca. Di dalam gelap, ya, terbit terang bagi orang benar. Kenapa kita nggak boleh menyerah? Karena kita percaya tidak selamanya kita ada di dalam gelap. Lihat Bu NN dengan keadaan yang kacau balau, terbit terang nggak? Terbit terang, dia berubah, dia bisa sekolah Alkitab, ya. Hari ini karakternya berubah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan pengasih dan penyayang orang yang adil, ya. Lihat berikutnya ayat 7 dan 8. Apa yang harus kita miliki? Mental tidak ada kata menyerah saat hati ingin menyerah. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ini ayat yang selalu menyertai kita semua yang ingin menyerah, ya. Kita kepingin menyerah, kenapa? Karena kita dengar kabar celaka. Hari ini banyak orang menyerah karena mendengar sesuatu yang membuat kita jengkel, kita takut, kita hari ini depresi. Tapi justru kita harus melawan, yaitu dengan hati yang tetap
penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah lawannya. 3 hal hari ini ketika hatimu ingin menyerah, mulai berkatalah, tidak ada kata untuk menyerah. Karena sehabis gelap, buat orang benar, tidak mungkin muncul gelap. Tapi yang dimunculkan Tuhan seperti Bu NN nanti terang semua. Dia menjadi hamba Tuhan, tidak tahu nanti suaminya tobat bisa juga jadi hamba Tuhan. Tidak tahu nanti anak-anaknya juga. Yang pasti ketika ada satu orang bertahan untuk menyelamatkan seisi rumahnya, maka seisi rumah ini akan melihat terang. Percayalah itu. Makanya tidak ada kata untuk menyerah. Tidak ada kata. Kalau hidup kita hari ini akan melihat terang, mental yang pertama, tidak takut kepada kabar celaka. Selain tidak takut, yang kedua, tidak meragukan Tuhan. Justru hari ini bangun kepercayaan yang penuh. Kalau sudah tidak takut dengan kabar celaka, itu berarti kita sudah tidak meragukan Tuhan. Yang ketiga, tidak memandang hebat para lawannya. Siapa yang paling hebat dalam hidup saudara? Bukan lagi keuanganmu, tunggu pulih. Baru engkau lihat segala sesuatunya menjadi baik. Hari ini walaupun engkau mengalami badai dalam rumah tangga, dalam keuangan, tidak perlu dipandang hebat. Yang hebat tetap Tuhan. Kalaupun badai itu menimpa rumah tanggamu, menimpa keuanganmu begitu besar, itu bukan hebat. Yang terhebat tetap Tuhan. Makanya kita tidak memandang hebat masalah atau para lawan kita. 3 hal ini akan membekali kita, tidak ada kata menyerah, tidak takut kepada kabar celaka, tidak meragukan Tuhan, tapi percaya penuh. Yang ketiga, tidak memandang hebat para lawannya. Kalau saudara ikuti semua step ini, kita percaya hari ini tidak ada anak Tuhan menyerah. Kenapa? Wong tidak takut. Wong tidak memandang rendah, memandang hebat para lawannya, tapi justru memandang rendah lawannya. Oh, semua kecil. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Tapi ada berapa banyak orang sudah kepingin cerai kalau pada posisi Bu NN. Orang bilang gini, wes keterlaluan ini sudah tidak bisa dirubah. Ini sudah keterlaluan sifat karakternya. Nah, berarti kalau kita mau menyerah, kita memandang yang namanya pelakor hebat, keuangan kita hebat, sehingga hidup kita menderita hari ini. Enggak. Kalaupun hidup kita masih diizinkan dalam proses penderitaan, percayalah, kita ini dibawa Tuhan dalam perjalanan menikmati terang. Kita jujur kalau tanpa masalah, kita memang orang Kristen sejak lahir. Kita bisa khotbah, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa jadi pelayan Tuhan dimanapun. Tapi tanpa proses masalah, kita banyak anak Tuhan itu cuman KW1. Aslinya cuman imitasi kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Apakah kita bisa berkata, oh aku orang benar hidup dalam terang? Enggak. Ketika kita hidup di dalam satu imitasi kepalsuan sebagai orang benar, senyatanya kita tetap hidup di dalam gelap. Itu sebabnya nggak perlu takut. Semua ini hanya proses di mana hidupmu yang gelap, Tuhan mau jadikan hidup kita ini terang, jadi saksinya Kristus sampai ke ujung bumi, dan kita menjadi terang dan garamnya dunia. Itu sebabnya miliki mental 3 hal, saya akan bahas di mana di Mazmur ayat 71. Tidak takut, tidak meragukan, dan tidak memandang hebat para lawannya. Gampang kan?
gampang. Hari ini dengar kabar celaka, oh tidak takut. Hari ini lihat fakta buruk, oh tidak takut. Kenapa? Karena aku tidak pernah meragukan Tuhan, justru makin ditindas makin percaya. Aku sangat tertindas tapi aku percaya. Jangan kalau sudah sangat tertindas makin meragukan Tuhan dan saudara makin memandang musuhmu makin hebat. Ketika kita hari ini tidak takut dengan kabar kecelaka karena kita tidak meragukan Tuhan dan kita memandang semua musuh masalah itu kecil biasa-biasa karena Tuhan yang berpihak kepada saudara, Tuhan yang luar biasa. 3 hal yuk kita lihat. Saya ambil ayat perbandingannya, tidak takut kepada kabar celaka. Buka di Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21 ya. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudra raya bumi. Hari ini kita tidak tahu. Ya jujur tadi saya habis tengok Pak Sugeng itu yang buat buku renungannya Victory. Lagi sakit ya. Dia sudah kesaksian bagaimana suami istri cinta Tuhan, melayani Tuhan, hidup jadi hamba Tuhan, tidak neko-neko. Ya, punya anak baik, melayani Tuhan. Anak satu-satunya meninggal dalam kecelakaan hanya 100 meter dari rumahnya. Kira-kira orang mau bilang apa? Lo kamu hamba Tuhan, lo kamu setia, lo anakmu setia, anakmu baik. Lo kenapa? Kok bisa? Ada malapetaka yang membuat hidupmu mengalami kesusahan hari ini. Apakah kita bisa berkata, oh kamu mungkin berbuat dosa dan salah. Tapi firman Tuhan berkata, engkau yang telah membuat aku mengalami banyak-banyak. Jadi jangan pernah menghakimi seseorang yang hari ini sedang mengalami banyak malapetaka dan kesusahan bahwa hidupnya tidak benar. Justru karena kita hari ini ngerti Tuhan itu pakai banyak kesusahan dan malapetaka untuk menggenapi tujuannya dalam hidup saudara dan saya. Lihat, tapi suatu kali kita tidak akan pernah tinggal terus di dalam kesusahan dan malapetaka. Firman Tuhan berkata, engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan tadi saya lihat waktu dia di rumah sakit, kasihan juga kalau tidak punya anak. Ya, istrinya pulang, dia harus gantian, tidak ada yang gantian mandi, setelah mandi kembali lagi untuk merawat suaminya. Tapi saya lihat juga tadi dia berkata, ya sudahlah bersyukur, yang penting hari ini kena gejala stroke, mulut saya tidak pepot, ini modal soalnya. Lah kalau jadi pendeta ngomongnya gitu orang mana ngerti. Tapi Tuhan baik, walaupun kena gejala stroke, mulutnya tetap bisa berkata lancar. Kita percaya hari-hari ini yuk, saya siapapun yang lagi ngalami banyak kesusahan dan malapetaka, tidak ada kata menyerah, tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, karena nanti suatu kali Tuhan akan menghidupkan kembali, dan engkau akan menaikkan aku kembali. 21, engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Itu sebabnya 3 hal ini akan membawa saudara di tengah banyak malapetaka dan kesusahan, kita akan lihat semua kehidupan kita itu akan dihidupkan kembali. Rumah tanggamu hidup, keuanganmu hidup, omsetmu bisa naik kembali, dan kita semua akan dipromosikan Tuhan. Jangan fokus dengan banyaknya kesusahan dan malapetaka sehingga
kita berkata sudah menyerah, ndak ikut Kristus, ndak ikut sumnya Bu Eli, ikut setia pun susahnya berlipat-lipat Bu Eli. Katanya jalani puasa 40 hari, saya ikut, hasilnya bukan tambah baik. Bu Eli tahu malapetaka saya tambah banyak. Sekali lagi, tidak ada kata menyerah. Saudara tidak usah fokus dengan kesusahan malapetaka. Kenapa? Karena kita hari ini tidak takut dengan semua yang namanya celaka yang ada di depan mata saudara. Hari ini percayalah, di balik semua yang buruk begitu banyak, ada banyak berkatnya Tuhan ketika Dia menghidupkan, menaikkan, dan menambah kebesarannya untuk dipromosikan. Jadi di balik semua yang buruk, ingat ya, ada kehidupan, ada yang namanya dinaikkan, ada yang namanya diperbesar. Hari ini siap-siap. Yang mengalami banyak kesusahan malapetaka, kita pasti akan melihat di depan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Ingat ya, hidup kita bukan ditentukan oleh fakta, tapi hidup kita ditentukan oleh firman. Kalau kita remai firman ini dan kita berkata di hadapan iblis, setiap kali engkau melihat faktamu, susah malapetakanya begitu besar dan kau berkata, aku percaya Tuhan, aku tidak takut. Suatu kali semua malapetaka, kesusahanku akan berubah, di mana keuanganku akan dihidupkan, rumah tanggaku dihidupkan, di mana hari ini keuanganku, tokoku akan naik kembali, rumah tangga akan ditambah kebesarannya. Percayalah, kalau itu yang saudara percayai, maka jadilah menurut imanmu. Tapi kalau saudara takut dengan kabar celaka, maka yang celaka itu akan menimpa saudara dan saudara tidak melihat apa yang Tuhan sudah sediakan di balik kesusahan kita hari ini. Jangan mau takut, tapi justru hari ini yuk bangun rasa percaya kita, ya. Jadi 3 hal. Yang kedua, bagaimana mental tidak meragukan Tuhan, yang tadi tidak takut. Ya, di balik semua itu ada sesuatu yang besar. Bagaimana tidak meragukan Tuhan? Buka Mazmur 71 ayat 4 sampai 6. Mazmur 71 ayat 4 sampai 6. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang asing dan cengkraman orang yang lalim dan kejam. Bu NN enggak perlu takut. Walaupun suaminya terlihat lalim dan kejam, suatu kali Bu NN pasti mengalami keluputan dari Tuhan. Sebab, apa yang kita lakukan sementara kita tidak meragukan Tuhan, yaitu sebab engkaulah harapanku. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Ayat 6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Jadi hari ini kalau kita mau melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, hari ini tidak ada lain 3 hal. Percayalah, apa yang membuat kita tidak lagi meragukan Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan itu harapan kita. Yang kedua, Tuhan itu kepercayaan kita. Yang ketiga, Tuhan itu penopang kita sejak dalam kandungan. Ketika kita tidak meragukan Tuhan, kita tahu Tuhan itu loh tidak mungkin menetapkan kita sejak dari kandungan tanpa tujuan.
Walaupun ketika kita dikandung orang tua, ya mungkin kita lahir sampai besar, sampai punya masa-masa yang kelam di masa lalu. Percayalah, waktu kita tidak meragukan Tuhan, kita berharap Tuhan itu pasti menggenapi pengharapan kita. Hasilnya tidak akan pernah mengecewakan, memalukan. Dan waktu engkau percaya hari ini di tengah masa yang sulit karena engkau tidak meragukan Tuhan, percayalah Tuhan pasti bertindak membela saudara, dan Tuhan itu penopang. Kalau ditopang sejak dalam kandungan, berarti hidup kita pasti disertai sampai kesudahannya. Dari kandungan aja dia sudah topang saudara dan saya. Apalagi ketika kita sudah lahir, kita menjalani hidup sampai masa tua aja tuh. Firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, aku tetap Tuhan Allah yang menopang hidupmu. Jadi kita tidak perlu meragukan Tuhan, justru hari-hari ini yuk, bagaimana orang yang tidak meragukan Tuhan makin percaya, makin berharap, makin hari ini bergantung sebagai Tuhan tempat topangan saudara. Tidak ada lain. Selain kita percaya, kita berharap, dan kita makin bergantung kepada Tuhan. Itulah langkah yang harus kita lakukan hari ini. Karena sejak dalam kandungan sampai pada masa kesudahannya nanti, kita tidak akan pernah sekali-kali ditinggalkan Tuhan. Bu NN 19 tahun ngalami proses yang tidak mudah. Tapi lihat hidupnya makin bersinar. Hidupnya makin melihat terang Kristus. Itu karena dia menaruh kepercayaan, pengharapan, dan perlindungan. Dia makin nempel sama Tuhan sebagai tempat topangan dia. Tanpa Tuhan, saya percaya orang-orang yang punya proses yang lama, kalau tidak ada Tuhan, hidupnya tidak bakal kuat, saudara. Hidupnya pasti juga ngalami error, hidup dalam sakit hati, kepahitan, sakit penyakit, itu yang dialami Bu NN. Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan waktu Bu NN tidak meragukan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana Tuhan tidak memandang hebat para lawannya. Buka di Mazmur 71, ayat 13 sampai 14 ya. Kita percaya hari-hari ini yuk, siapa yang lagi ngalami keuangan, siapa yang lagi ngalami proses hari ini rumah tangga yang sudah benar-benar dikepung oleh musuh. Orang dikepung itu gimana saudara? Sudah rasanya mau punya jalan keluar tidak bisa ya. Lihat depan juga musuh, lihat belakang musuh, mau lihat ke samping musuh, lihat ke samping kiri juga musuh. Rasanya hidupmu hanya dikepung oleh masalah. Tapi percayalah hari ini, 3 hal mental ini: tidak takut, tidak meragukan, dan tidak memandang hebat para musuh dan lawan kita. Maka percayalah, hidup kita akan melihat terang. Kalau kita melihat terang, maka semua kehidupan saudara juga akan menjadi terang. Semua yang terbaik waktu kita hidup bersama terang Kristus, maka nggak mungkin hidupmu tinggal dalam kesusahan dan malapetaka yang hebat. Justru kita akan melihat bagaimana air mata kita akan berubah menjadi mata air. Semua masalah berubah menjadi berkat. Kalau hari ini kita lihat ada banyak kesaksian di PD Victory. Lihat ya, ada banyak orang. Ini kemarin saya ketemu satu orang dan saya sudah jadwalkan Frans untuk dia bersaksi. Saya lupa, saya pernah konseling dia. Dia bilang ini, Bu, Ibu ingat nggak? Saya pernah konseling sama Ibu. Yang mana? Ibu pernah saya kirimi foto, waktu itu saya ditonjok sama suami saya dihajar. Sampai yang namanya tulang hidungnya menceng. Oh iya, saya ingat. Jadi dia dihajar ya, sampai yang namanya tulang hidungnya itu bengkok, saudara. Dan waktu itu saya cuma berkata, Bu, ampuni sudah, ampuni. Walaupun memang terlihat keterlaluan. Tapi ketika ibu ini menjalani dengan proses yang tidak
ada kata menyerah. Ibu ini kemarin dulu ketemu saya, dia bilang gini, Bu, halah kok sekarang sudah cantik. Apa dioperasi dikasih implan? Enggak, Bu, cuman sama dokter direparasi. Saya enggak mau diimplan, nanti mukanya takut kayak India katanya. Oh iya benar. Tapi mukanya cantik, saudara. Dan saya lihat, Bu, cantik loh, hidungnya enggak kelihatan bengkok loh, Bu. Walaupun sempat katanya bengkok, dia bilang gini. Tapi Ibu tahu mujizat yang Tuhan buat hari ini. Makanya benar, Bu. Kalau yang namanya suami istri dipulihkan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ibu tahu hutang saya ratusan juta bisa lunas. Setahap demi setahap itu bisa lunas dengan cara Tuhan. Itu artinya kenapa? Makanya saya ngajari buat siapapun, baik suami, baik istri, yang ditinggal pasangannya selingkuh, jangan pernah menyerah. Lebih baik kita bertahan, ya, maupun cantik pelakor Bu Eli, seksi, tidak usah takut. Saudara tidak perlu memandang hebat para pelakor wanita tobat, musuhmu, walaupun memang faktanya dia lebih cantik, lebih muda, lebih seksi. Mungkin ya suami-suami lagi berkecil hati karena ada beberapa suami yang konseling sama saya, istrinya kabur sama pria yang lebih kaya. Nggak usah berkecil hati. Kita justru hari-hari ini kalau kepingin melihat satu terang kehidupan kita, kita melihat kemenangan, maka kita bangun mental, yaitu jangan takut. Jangan meragukan Tuhan hanya karena musuh kita jauh lebih hebat. Kita jangan memandang hebat musuh, tapi justru kita harus memandang rendah lawan. Yang hebat tetap Tuhan di pihak kita. Kalau itu jadi mental kita, percayalah, iblis itu gemetar, saudara. Di alam roh akan terjadi sesuatu kemenangan karena imanmu menggeser. Gunung masalah akan jadi gunung berkatmu. Apa yang menjadi kesusahan malapetakamu, lihat kalau Tuhan sudah bertindak. Tuhan cuma lihat hari-hari ini. Gimana sih mentalnya pemenang anak Tuhan itu, mental pemenang anak Kristus? Apakah waktu musuhmu hebat, engkau pandang musuhmu yang hebat, masalahmu yang hebat, atau engkau memandang aku yang hebat, sehingga engkau tidak takut dan tidak meragukan? Itu jadi penilaiannya Tuhan loh hari-hari ini buat orang benar. Orang benar jelas, mengenal dengan benar siapa Tuhan yang ada di pihaknya. Kalau kita bisa takut, kita bisa memandang hebat musuh, berarti engkau tidak mengenal Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Itu sebabnya Tuhan tidak akan bekerja, dia akan lipat tangan gini terus, ya aku tunggu. Aku tunggu sampai kamu yakin tidak meragukan aku dan engkau pandang aku yang hebat bukan masalahku, maka aku akan bertindak. Tapi selama engkau punya mental-mental takut, mental-mental meragukan aku, justru engkau tidak pandang aku yang hebat, tapi musuhmu yang hebat, aku tetap tunggu waktunya. Tuhan lipat tangan gini, dia nggak akan buka satu pintu untuk membuka banyak pintu, dia akan benar-benar diam. Lah buat apa? Saudara tidak pernah pandang dia sebagai Tuhan yang hebat, buat apa? Lah kalau kita minta tolong sama Tuhan, kita sudah tahu siapa kita minta tolong, ya jangan meragukan. Itu sebabnya yuk kita pandang bagaimana hari ini tidak memandang hebat para lawannya. Buka di Mazmur 71 ayat 13 sampai 14. Mazmur 71 ayat 13 sampai 14. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Hari ini nggak usah pandang musuhmu yang hebat. Percayalah, suatu kali mau musuhmu hebat seperti apapun, saat kita tetap
percaya dan tidak meragukan Tuhan, maka musuhmu itu akan mendapat malu. Jangan pandang musuhmu hebat terus sehingga musuhmu tidak mendapat malu. Tapi kalau kita pandang Tuhan yang hebat, Tuhan aku tidak takut. Walaupun wanita tobat mau lebih cantik, lebih seksi, dia bisa fitnah hidup saya tetap mau percaya kepada Tuhan. Saya tidak akan meragukan Tuhan. Percayalah, sebentar lagi kalau kita tidak pandang musuh yang hebat, maka musuh yang ganti akan mendapat malu. Musuhmu akan habis dan musuhmu akan mendapat celah dan noda. Jadi hari ini kalau kita makin mandang masalah kita hebat, masalah kita makin besar. GR masalahnya, iblis makin seneng. Kalau kita ini lebay, membesar-besarkan masalah, ya masalahmu makin besar terus. Tapi waktu kita sebagai anak Tuhan, hanya memandang Tuhan yang hebat, kita membesarkan Tuhan, maka percayalah Tuhan akan bertindak menghajar musuhmu. Musuhmu akan mendapat malu, musuhmu akan habis, musuhmu akan mendapat celah dan noda. Jadi makanya banyak ibu-ibu saya ajarin, kalau mau lihat benar-benar ya yang namanya wanita tobat ya atau pria tobat itu bonyok, saudara jangan pandang hebat musuhmu. Percayalah kalau Tuhan yang kita pandang hebat. Banyak hari-hari ini ibu-ibu yang sudah praktek, bener, ibu-ibu bilang, bener Bu yang ibu ajarkan. Makin saya tenang, saya ndak takut dengan trik-trik fitnaan wanita tobat. Saya difitnah Bu, sampai saya dimaki-maki suami, saya dikata-katai suami, tapi saya tetap jaga hati. Saya tidak takut dengan kehebatan wanita pelakor menfitnah saya. Saya tetap percaya sama Tuhan saya yang hebat sebagai pembela saya. Bener loh Bu, yang namanya wanita tobat bonyok Bu Eli. Bonyok bener-bener Bu Eli, dosa ya Bu Eli, iya jelas. Makanya hari ini yuk, siapapun kita yang hari ini ngalami badai besar, engkau ngalami keuangan hutang yang besar, mungkin hari ini engkau sudah terjerumus jerat hutang online. Banyak orang yang konseling sama saya hari ini bingung jual aset, bingung nggak bisa bayar hutang. Sudah, kita mulai hari ini banyak melipat tangan, banyak datang sama Tuhan, banyak percaya. Jangan takut, jangan meragukan Tuhan, jangan pandang hutangmu yang hebat. Mulai sekarang ambil langkah 3 ini. Percayalah, musuh pasti mendapat malu, musuh akan habis, musuh akan mendapat celah dan noda. Percayalah, hari ini ketika kita menjadikan Tuhan harapan kita, Tuhan kepercayaan penopang, maka percayalah semua pengharapanmu akan melihat hasil yang tidak mengecewakan dan memalukan. Hari ini juga kita percaya bahwa Tuhan suatu kali, kalau kita tidak takut, maka Tuhan akan menghidupkan kembali, menaikkan kembali, akan menambah kebesaran. Tapi kalau kita takut, kita tidak akan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Hari ini pastikan yuk, bangun mental-mental pemenang, jangan mental pecundang. Baca quote yang terakhir, yuk sama-sama setelah itu kita selesai. Bagaimana hari ini yuk, kita baca quote yang terakhir. Kita tidak perlu takut dengan semua keadaan. Buat apa menyerah jika bertahan sudah dijamin keluar sebagai pemenang. Sekali lagi, jemaat PD Victory, tidak ada kata penyerah. Sehebat apapun malapetaka yang mengepung hidupmu, percayalah, hidup kita selalu dikepung dengan yang namanya promosi, berkat, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu yang akan kita nikmati. Jangan bingung dengan musuhmu yang hebat, suatu kali musuhmu akan habis. Yuk Frans, kita nyanyikan lagu, satu lagu, kita mau berdoa ya. Kita percaya hari ini bangun mental itu tidak gampang saudara. Hari ini kekuatanmu bertahan itu cuma satu loh. Hari ini orang yang bertahan sampai kesudahannya itu pasti selamat saudara. Pasti memperoleh hidup.
Tapi sementara bertahan itu tidak mudah. Kenapa? Karena iblis lempar virus, lempar fakta, lempar kehebatan masa lalu. Tapi hari ini kita mendengar firman ini, kita bertahan dengan mental-mental pemenang yang tidak takut, tidak meragukan, dan tidak memandang hebat musuh, maka kita percaya kita pasti keluar lebih dari pemenang. Kami bersyukur Tuhan, buat malam ini kami sudah mendengar kesaksian dan firman, di mana kami tahu, kami sadar bahwa Engkau sudah menopang kami sejak dalam kandungan perut di ibu kami Tuhan, bahkan sampai masa tua kami, sampai masa memutih rambut kami, Engkau tetap Tuhan yang selalu menyertai kami. Itu sebabnya Tuhan, walaupun saat ini kami hidup dikelilingi oleh malapetaka, kami tidak mau lagi punya mental-mental pecundang. Kami tidak ada kata menyerah. Kami tahu bahwa ketika kami bertahan dengan Kristus, kami pasti selamat. Kami pasti melihat kemenangan. Kami pasti melihat solusi yang terbaik. Kami pasti bertemu dengan terang. Ketika kami menyerah, maka kami hanya tinggal di dalam gelap. Itu sebabnya Tuhan, sertai anak-anak-Mu yang hari ini berkata, Tuhan, aku tidak akan menyerah. Dengan firman ini aku tidak akan menyerah. Aku mau bertahan sampai kesudahannya. Sampai waktunya aku pulang ke rumah Bapa. Aku percaya Tuhan, aku akan melihat terang Kristus ketika aku bertahan. Biar setiap pergumulan hidup mereka, Engkau sudah punya jalan keluar yang terbaik. Tidak selamanya Tuhan mereka mengalami air mata, tapi suatu kali mereka akan bertemu dengan mata air. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bu NN yang sudah kesaksian. Biarlah Tuhan Engkau memberkati suaminya, berkati dia dalam sekolah Alkitab. Hidupnya seisi rumahnya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang sudah melayani malam ini juga jeripaya mereka dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati Pak Sugeng yang ada di rumah sakit dengan gejala stroke ringan. Kami berdoa oleh pilur-pilur-Mu saat ini Pak Sugeng sudah sembuh, sehingga kami tahu Tuhan Pak Sugeng bisa berkarya terus dalam mencetak buku renungan PD Victory. Terima kasih Bapak buat malam ini. Semangat kami, semangat yang baru, kami tidak sama lagi, dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless semuanya.